Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi terbaru dari Panselnas mengenai peserta P3K tahap 1, teman-teman ya. Di mana di sini diinformasikan mengenai peserta P3K tahap 1 ada yang mengundurkan diri dan bisa dikatakan ini menjadi peluang buat guru-guru honorer yang belum lulus begitu teman-teman ya, yang belum lulus atau yang akan ujian di tahap ketiga, karena pastinya jumlah formasi akan bertambah. Namun kita belum ketahui secara resmi apa penyebabnya teman-teman ya. Nanti kita cek sama-sama informasi lengkapnya. Namun sebelum kita lanjut, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terbaru setiap harinya dari channel ini. Karena channel ini akan terus berbagi informasi terupdate buat rekan-rekan semua. Oke, jika sudah admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Dikutip dari gpnn.com, BKN ungkap jumlah calon P3K guru tahap 1 mengundurkan diri. Lumayan banyak. Nah, ini teman-teman ya, lumayan banyak informasinya Selasa 1 Februari 2022. Tepatnya di pukul 13. Oke, kita cek. Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengungkapkan tidak semua calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru bersedia diangkat sebagai aparatur sipil negara. Tercatat 90,70% saja yang melanjutkan ke tahap pemberkasan penetapan NIP P3K guru tahap 1. Padahal untuk yang tahap 1 ini kemarin seingat admin ada tambahan atau kebijakan begitu teman-teman ya. Ada perpanjangan waktu. Enggak 100% yang diangkat, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN Suharmen kepada gpnn.com. Dia lantas membeberkan data pengisian daftar riwayat hidup, pemberkasan penetapan NIP P3K guru tahap 1 dari 173.723 yang lulus. Hanya 173.195 orang mengisi DRH atau 99,70%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99 orang mengundurkan diri, sehingga yang sementara diproses penetapan NIP P3K sebanyak 173.294. Jadi yang diproses itu hanya 173.294 peserta teman-teman ya. Karena ada 99 ya, ada 99 yang mengundurkan diri. Dan pastinya ini akan menjadi peluang buat rekan-rekan di tahap ketiga. Sebanyak 99,75% yang sudah mengisi DRH. Sisanya dianggap mengundurkan diri. Nah, ini teman-teman ya, dianggap mengundurkan diri karena tidak mengisi DRH. Jadi ini yang di tahap 2, rekan-rekan di tahap 2, mohon dimaksimalkan waktu yang ada yang tersisa, yang kurang lebih sisa 2 hari lagi. Deputi Suharmen menegaskan, 99 calon P3K guru tahap 1 yang tidak mengisi DRH di akun SSC ASN sampai 10 Januari 2022 dianggap mengundurkan diri dan tidak bersedia diangkat menjadi ASN. Jadi secara otomatis teman-teman ya. BKN lanjutnya sudah memberikan kesempatan banyak kepada calon P3K guru. Para peserta yang belum menyelesaikan pengisian DRH karena sudah lewat waktu pun masih diberikan kesempatan untuk menuntaskan pengisian. Nah, ini benar sekali. Syaratnya harus ada surat dari instansi bersangkutan kepada BKN untuk mendapatkan perpanjangan waktu. Jadi yang kemarin itu yang tidak sempat menyelesaikan bisa ditoleransi dengan catatan ada surat dari instansinya. Alasan atau penyebab kenapa tidak bisa tepat waktu ya sesuai deadline. Sayangnya tidak semua memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. Jadi ini disayangkan oleh Panselnas. Deputi Suharmen hanya mengingatkan kepada para calon P3K bahwa untuk setiap seleksi negara mengeluarkan uang yang tidak sedikit.
Ini bisa jadi catatan penting bagi pemerintah juga, karena sudah lulus formasi malah mengundurkan diri. Mungkin bisa teman-teman ya, ini ya, mungkin bisa buat yang PG langsung menggantikan posisi tersebut, teman-teman ya. Kalau di CPNS kan sistemnya seperti itu, tapi kalau di P3K kan belum ada regulasi sepertinya yang mengatur hal itu mengenai penggantian posisi. Mengenai kapan NIP P3K terbit, Deputi Suharmin menjawab semuanya. Tergantung usulan pejabat pembina kepegawaian atau PPK ke BKN dan kelengkapan dokumen termasuk perjanjian kerjanya. Jadi ini sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nunu di video admin yang sebelumnya yang terbaru. Jika rekan-rekan ingin mengetahui mengenai NIP3K-nya, silahkan ditanyakan ke BKD. Karena nanti dari BKD itu atau dari PPK itu akan mengusulkan ke BKN mengenai pengusulan NIP3K tersebut atau penetapannya. Dia memastikan jika semuanya lengkap, penetapan NIP P3K bisa lebih cepat. Nah, ini sama persis dengan yang ada di Poliwali Mandar, teman-teman ya, yang sudah menerima SK P3K-nya, bahkan yang CPNS juga sudah menerima. Itu tertanggal 31 Januari 2022 ini. Sesuai PP Manajemen P3K, batas waktu penetapan nomor induk atau NIP3K maksimal 25 hari dihitung sejak usulan PPK masuk ke BKN. Jadi itu teman-teman ya, admin juga sudah menyampaikan mengenai aturan ini yang ada di peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Bahkan juga informasi tersebut dimuat di Permenpan RB, di Kepmenpan RB nomor 8, bahwa maksimalnya itu 25 hari yang dihitung sejak usulan atau penyampaian dari PPK ke BKN. Jadi teman-teman itu jika merasa sudah semua berkasnya lengkap, semoga saja secepatnya NIP3K-nya diterbitkan oleh BKN. Dan untuk yang di tahap 2 pastinya juga akan ditunggu sampai selesai, yaitu pada tanggal 4 Februari teman-teman ya. Karena batasnya untuk tahap 2 itu 4 Februari 2022 ini. Jadi buat rekan-rekan semua mohon diindahkan apa yang disampaikan oleh Panselnas, karena ini tak lain demi kebaikan kita juga teman-teman ya, demi kebaikan rekan-rekan semua agar segera atau secepatnya rekan-rekan itu resmi menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Silahkan pantau terus channel ini karena channel ini akan terus berbagi info update buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.